Halo, selamat datang di Museum Kota Cina. Di sini saya sebagai pemandu untuk di Museum Kota Cina ini. Perkenalkan, nama saya Farah Febrivi. Jadi di sini terlebih dahulu saya perkenalkan mengenai Museum Kota Cina. Jadi situs Kota Cina ini berada di Medan Marelan. Telah diketahui sejak tahun 1970-an. Namun jejak sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca di sebuah arca kuno, tepatnya pada saat adanya penggalian tanah menggunakan alat berat untuk penimbunan pembangunan jalan tol Bel Merah pada tahun 1986 silam. Nah, jadi terkuburnya jejak sejarah kota Cina yang hingga kini belum habis tergali adalah kerajaan yang makmur dan terdapat pelabuhan laut atau bandar internasional yang dihuni para imigran asal Tiongkok. Pada umumnya, Cina datang dengan latar belakang keinginan untuk mencari peruntungan hidup lebih baik dari tempat asalnya dengan melakukan bisnis perdagangan. Nah, jadi di bandar tertua diperkirakan pada masa dinasti Song. Kota Cina yang berada di sebelah utara kota Medan ini mengalami kejayaan kawasan daratan dan pantai dihuni imigran dari negeri Tiongkok. Tiongkok dengan pelabuhan rakyat serta jalur perdagangan tersibuk. Nah, jadi transaksi perdagangan seperti tembikar, guci, keramik, rempah-rempah dan termasuk arca berlogam cala atau India Selatan diperjualbelikan. Tidak hanya niaga, tapi di bandar tertua di kota Medan ini juga berlangsung beragam aktivitas budaya. Bukti dari sejarah pelabuhan ini diketahui setelah adanya penemuan kayu, rangka dari bangkai kapal. Jadi untuk penemuan kayu, sisa dari rangka kapal ditemukan di sebelah utara. Di tempat itu diyakini sebagai lokasi pelabuhan laut pada masa itu. Nah, jadi tadi setelah saya telah memberikan sejarah mengenai Museum Situs Kota Cina ini, mari sama-sama kita lihat salah satu penemuan yaitu logam atau koin yang kita temukan saat ekskavasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, jadi situs kota Cina ini menyimpan jejak peradaban internasional adalah ditemukannya uang koin yang asalnya dari Sri Lanka dari kerajaan Polonnaruwa. Sri Lanka atau koin-koin yang dikeluarkan oleh Raja Sahasa Mala dan Ratu Livalati abad 13 Masehi memiliki ukiran simbolisme dewa dan Sri Lanka dengan diameter 22,5 mm. Jadi tahun 2012 arkeolog asal Prancis Dana Penrad kembali menemukan koin jenis yang sama yang seperti ini. Nah, jadi setelah tadi saya memberi penjelasan mengenai koin, jadi di sini ada batu penanda atau pilar yang ditemukan oleh arkeolog. Nah, jadi batu ini merupakan batu granit yang tidak ditemukan di Pulau Sumatera. Berdasarkan penelitian di laboratorium geologi, pilar ini merupakan batu granit dari India Selatan yang dibawa sekitar abad 12. Nah, setelah dari batu granit atau pilar, selanjutnya di sebelah sini yaitu contoh kotak. Contoh kotak ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut, di mana pada saat air pasang masuk membentengi lubang. Ekskavasi ini berasal dari Payu Belancang yang berada di samping Museum Situs Kota Cina. Nah, jadi inilah contoh dari ekskavasi yang dilakukan oleh arkeolog tersebut. Nah, jadi setelah kita melihat atau saya menjelaskan mengenai contoh ekskavasi, kota ekskavasi tersebut, mari sama-sama kita melihat yang ada di sebelah sini, yaitu patung atau arca Dhyani Buddha Amitabha digambarkan dalam posisi duduk di atas lapik, kaki bersila, lalu kaki kanan di atas kaki kiri. Nah, sementara sikap tangan Dina Mudra atau posisi bersemedi. Pada lidah api yang muncul dari unnisa atau tonjolan
di puncak kepala. Pada bagian ini terdapat gambaran ujung kainnya yang digambarkan berlipat-lipat sehingga terkesan tebal. Jadi setelah kita melihat bagaimana arca tadi, selanjutnya ini ada beberapa pecahan-pecahan keramik yang ditemukan oleh arkeolog-arkeolog. Nah, jadi di situs kota Cina pada areal yang luasnya sekitar 25 hektar di dalam lingkungan benteng tanah ditemukan 3 struktur bangunan pada struktur bata. Itu dibuat dengan perekatan langsung atau tanpa spesismen, mohon maaf. Jadi temuan lainnya adalah 4 arca batu serta pecahan-pecahan keramik dan tembikar. Jadi pecahan keramik Tiongkok yang ditemukan terdiri atas celodon lungcuan berbentuk mangkuk dan sejumlah piring putih. Song awal pada abad ke-10 Masehi serta keramik Yuan abad ke-13 sampai 14 Masehi. Di samping pecahan-pecahan keramik Tiongkok dan tembikar juga beberapa fragmen perunggu dan alat-alat untuk pengerjaan barang-barang logam, terutama logam emas. Nah, jadi berdasarkan analisis laboratorium, Karon C14 yang menunjuk pertanggalan pada 1200 Masehi dan temuan pecahan keramik Tiongkok dari masa dinasti Song Yuan dapat disimpulkan bahwa daerah itu pernah menjadi pemukiman dari abad ke-11 sampai 14 Masehi. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa situs kota Cina berasal dari masa yang lebih awal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih telah mengunjungi Museum Situs Kota Cina.